Halo dan selamat datang kembali di Info Perangkat Keras. Dalam video ini, saya akan menunjukkan berbagai tips dan trik keamanan pada Samsung S25 Plus. Mari kita mulai. Sekarang, hal terpenting dan pertama yang harus selalu Anda lakukan. Jika kita berbicara tentang privasi, tentu saja, dan keamanan, buka pengaturan, gulir ke bawah dan klik pembaruan perangkat lunak, lalu unduh dan install. Anda harus memastikan bahwa perangkat lunak Anda selalu terbaru. Jika tidak, berbagai sistem seperti misalnya antivirus yang terpasang di ponsel Anda tidak akan berfungsi. Jadi selalu ingat untuk memeriksa perangkat lunak Anda sesekali. Hal lain yang cukup jelas, tapi tetap harus Anda lakukan, adalah memeriksa layar kunci dan AOD Anda. Karena, seperti yang bisa Anda lihat sekarang, kita tidak memiliki kunci layar apapun. Artinya, jika saya mematikan ponsel Anda, siapapun bisa langsung masuk, menggeser layar, dan mereka akan memiliki akses penuh ke dalamnya. Jadi, cukup klik kunci layar dan biometrik, dan di sini Anda bisa memilih berbagai kata sandi dan jenis kunci layar yang berbeda. Bagi saya sangat suka pola, karena cukup sederhana. Jadi, saya akan dengan cepat mengatur pola baru, kali ini berbentuk huruf L. Saya akan menggambarnya sekali lagi untuk mengonfirmasinya. Dan di sini kita bisa menyesuaikan layar kunci kita sedikit. Misalnya, kita bisa menampilkan konten. Jadi kita biasanya bisa langsung membaca apa yang ada di notifikasi kita. Dan kita bahkan bisa menyembunyikan notifikasi yang, tidak penting. Dan juga mengubahnya menjadi titik ikon atau kartu. Saya pribadi sangat suka yang berbentuk ikon. Setelah Anda puas, klik selesai dan layar kunci sekarang sudah aktif. Jadi jika sekarang kita ingin masuk ke ponsel, kita harus menggambar pola. Jadi mari kita gambar saja satu pola. Dan seperti yang Anda lihat, sudah selesai. Sekarang, bagaimana jika seseorang tahu kata sandi kita? Misalnya istri saya. Dan bagaimana jika saya benar-benar tidak ingin istri saya tahu bahwa diam-diam saya adalah penggemar My Little Pony? Karena saya tidak ingin siapapun tahu tentang itu. Nah, ada opsi yang sangat berguna yang sudah tersedia di Samsung Anda. Jadi kita cukup kembali ke pengaturan dan gulir ke bawah. Sampai kita menemukan keamanan dan privasi. Di sini kita bisa melihat banyak hal yang berbeda. Jika Anda tidak memiliki tanda centang hijau kecil di sini, sebaiknya Anda klik. Apa yang kurang? Jadi misalnya, Anda memang ingin mengaktifkan layar kunci Anda, karena jika kita tidak memiliki layar kunci, maka kita tidak akan mendapatkan tanda centang hijau kita. Jadi sekarang, seperti yang Anda lihat, keamanan saya terlihat baik, namun ada satu masalah sederhana, yaitu istri saya. Jadi, untuk benar-benar mengatur sesuatu yang memungkinkan kita memiliki folder khusus dengan kata sandi, kita cukup pergi ke pengaturan keamanan lainnya dan klik folder aman. Sekarang kita cukup klik lanjutkan. Kita perlu memberikan semua izin yang dibutuhkan, jadi kita juga klik lanjutkan dan kemudian akan membuat folder aman. Akan begitu. Ini akan memakan waktu sebentar, tapi saya rasa tidak lebih dari 15 detik tepatnya. Jadi di sini kita bisa memilih berbagai jenis layar kunci, misalnya kita bahkan bisa mengaktifkan sidik jari kita. Tapi untuk saya tidak ingin menggunakan pola karena sudah digunakan di layar kunci, jadi saya akan memilih pin. Saya akan langsung masukkan, semakin kuat kata sandinya, semakin baik, yaitu 12134. Ya, pin ini memang mudah. Saya rasa saya tidak peduli, jadi saya langsung pilih gunakan saja. Kita perlu memasukkannya sekali lagi. Dan sekarang kita dapat memeriksa apakah kita ingin mengatur ulang kunci kita menggunakan akun Samsung kita. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki akun Samsung. Jadi berhati-hatilah terhadap hal itu. Saya akan klik jangan izinkan. Jadi sekarang telepon memperingatkan kita untuk jangan sampai lupa mengunci ponsel, karena jika opsi ini dimatikan, kita tidak dapat mengatur ulangnya. Dan tidak ada pilihan lain selain menghapus semuanya. Ada. Jadi sekarang kita langsung saja ke langkah berikutnya. Kecuali kita ingin menambahkan sidik jari, atau kita ingin memeriksa, kita ingin mengizinkan pengaturan ulang kunci.
Namun bagi saya, kita langsung saja ke berikutnya. Dan di sini Anda dapat melihat folder aman Anda dengan salinan khusus berbagai hal. Karena seperti yang Anda lihat sebelumnya, ada banyak gambar di galeri saya dan hal super rahasia tentang My Little Pony, tetapi kita tidak membicarakannya. Tapi, jika kita pergi ke sini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa di sini. Karena ini adalah folder pribadi dan personal kita. Dan yang paling penting, folder yang aman serta versi galeri kita yang aman. Sekarang jika kita klik 3 titik di sini, kita sebenarnya bisa langsung keluar dari folder kita, mengenkripsinya, atau menambahkan lebih banyak file. Untuk sekarang, kita akan langsung ke pengaturan dan di sini kita bisa melakukan banyak hal berbeda. Misalnya, kita bisa menambahkan lebih banyak hal, kita bisa menonaktifkannya dari layar aplikasi, karena sekarang jika kita pergi ke sini, kita bisa melihat bahwa folder aman kita memang ada di sini. Namun, ini memang terlihat agak mencurigakan, bukan? Jadi kita bisa langsung kembali ke folder aman kita hanya dengan mengkliknya. Dan jika kamu bertanya-tanya kenapa kita belum perlu memasukkan kata sandi, itu karena kita memang belum benar-benar menutupnya. Jika kita pergi ke pengaturan, kita bisa melihat bahwa folder aman Autolock akan terkunci secara otomatis hanya ketika layar mati. Namun kita juga bisa mengatur agar folder tersebut terkunci otomatis setiap kali kita keluar dari aplikasi atau setelah waktu tertentu atau saat ponsel di restart. Bagi saya ingin folder tersebut hanya terkunci ketika layar mati. Jadi seperti yang kamu lihat sekarang, kita sebenarnya tidak perlu memasukkan kata sandi. Tapi jika saya mengunci layar dan kembali ke sini lagi, dan klik itu, sekarang kita perlu memasukkan kata sandi super rahasia kita. Bukan 1234, 1234. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, folder aman itu tampak cukup ya, maha tahu. Jadi di sini kita cukup klik kustomisasi dan kini kita punya sejumlah pilihan berbeda. Jadi pertama-tama saya sangat menyukai warna hijau. Jadi saya ingin folder rahasia saya berwarna hijau. Di sini kita sebenarnya dapat memeriksa berbagai hal. Misalnya how. Saya akan memilih koper ini dan kemudian mengubah nama folder kita menjadi sebuah folder baru. Benar-benar berfungsi. Saya harus benar-benar tahu cara menulis hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan atau hal-hal lainnya. Ya. Jadi sekarang kita tinggal klik terapkan dan kalau sudah bisa, dan seperti yang Anda lihat sekarang kita memiliki folder yang sama sekali tidak mencurigakan yang disebut berisi hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan kita bisa langsung masuk dan menemukan file terenkripsi kita di sini. Jadi untuk benar-benar memindahkan rahasia super rahasia saya ke sini, kita hanya perlu klik 3 titik itu dan pilih pindahkan ke folder aman. Seperti yang bisa Anda lihat, satu item telah dipindahkan ke folder berisi hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, karena tentu saja saya menyimpan hal-hal pekerjaan saya di folder yang bernama berisi hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi setelah kita masuk ke sini dan buka galeri kita bisa melihat hobi kecil saya atau poni saya. Itu terbuka untuk interpretasi. Sekarang, ingatlah untuk benar-benar mengunci dan keluar atau cukup matikan layar Anda jika Anda telah mengaktifkan opsi untuk mematikan layar. Sebenarnya, hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah Anda bisa menambahkan lebih banyak opsi di sini, lebih banyak aplikasi hanya dengan pergi ke atau bahkan menambahkan file. Jadi Anda bisa memilih file apa yang ingin kita pindahkan. Misalnya, jika saya punya tanpa alasan apapun sebuah intro My Little Pony, saya bisa langsung klik audio dan memindahkannya ke sini. Tapi Anda juga bisa menambahkan lebih banyak aplikasi dengan masuk ke pengaturan dan di sini cukup klik aplikasi dan pindahkan aplikasi yang kita inginkan. Anda juga bisa bereksperimen dengannya, Anda bisa mengubah jenis lock yang berbeda, Anda bahkan bisa mencoba-coba dengan ini. Karena mungkin Anda tidak ingin itu hanya mati saat layar diaktifkan dan dinonaktifkan. Anda sebaiknya bersenang-senang saja dengan ini. Tapi hal terpenting yang perlu diketahui adalah sekarang istri saya tidak akan tahu apa-apa. Karena mungkin pekerjaan saya tuh memang membosankan dan dia tidak akan pernah mengklik sesuatu yang namanya benar-benar berhubungan dengan pekerjaan. Ngomong-ngomong, kembali ke pengaturan kita. Karena masih ada banyak hal berbeda yang bisa kita aktifkan untuk membuat ponsel kita lebih aman.
Dan seperti yang bisa diduga, kita akan melakukannya. Di opsi keamanan dan privasi. Hal kedua, yang hampir paling penting adalah benar-benar mengaktifkan pemblokir otomatis kita. Sekarang seharusnya ini sudah aktif secara default. Tapi jika suatu saat Anda ingin menggunakan kode rahasia, misalnya kode rahasia yang membuat ponsel Anda masuk ke mode pengujian, Anda akan melihat bahwa sekarang itu tidak berfungsi. Agar itu bisa berfungsi, Anda mungkin perlu menonaktifkan autoblocker, namun ponsel Anda tidak akan terlindungi saat itu. Kita juga bisa mengelola izin kita karena aplikasi yang berbeda memiliki izin yang berbeda, dan kita mungkin tidak ingin aplikasi sembarangan memiliki akses ke lokasi kita. Karena jika aplikasinya tidak aman, orang-orang mungkin akan berusaha mendapatkan akses ke suara kita. Seperti yang bisa Anda lihat, Call of Duty di sini hanya memiliki akses ke perangkat terdekat saat aplikasi digunakan. Tapi kita juga bisa dengan mudah menolaknya jika kita mau. Dan berbicara tentang aplikasi, kita mungkin juga ingin menonaktifkan atau mengaktifkannya tergantung seberapa bertanggung jawab Anda dengan ponsel Anda. Kita cukup masuk ke pengaturan privasi yang penting ini, dan di sini sebenarnya bukan pengaturan privasi yang kita cari. Pengaturan keamanan yang lebih lanjut. Dan di sini kita sebenarnya bisa memeriksa atau mengecek install aplikasi tidak dikenal. Jadi mungkin jika Anda melakukan hal-hal yang mencurigakan, seperti melakukan yahaha dan lainnya, Anda mungkin ingin mengaktifkannya. Namun sejujurnya ini membuat ponsel Anda lebih rentan terhadap kebodohan Anda sendiri. Karena Anda bisa saja secara acak mengklik iklan atau apapun, jelas saja, dan ponsel Anda bisa dengan mudah terinfeksi. Jadi sebaiknya kita memilih penolakan, agar kita tidak bisa mengklik apapun dan menginstal sesuatu yang bodoh. Hal terakhir yang ingin saya tunjukkan, itu salah satu rambut saya, maaf. Hal terakhir yang ingin kita periksa adalah perlindungan data yang ditingkatkan. Artinya, kita bisa mengenkripsi data cadangan kita. Namun, kita akan membutuhkan kata sandi akun Samsung jika menggunakan Samsung Cloud untuk mencadangkan data kita. Atau kita dapat mengenkripsi data yang disinkronkan, yang juga mengharuskan Anda memasukkan kata sandi, karena pada dasarnya ini merupakan bawaan Samsung. Sekarang, apakah ada hal lebih lanjut? Ya, tentu saja. Misalnya, Anda dapat melakukannya tidak hanya untuk membuat ponsel Anda jauh lebih aman dan terlindungi jika suatu saat hilang atau dicuri, sehingga data pribadi Anda tetap terjaga kerahasiaannya, tetapi juga sangat berguna jika Anda berencana untuk membeli perangkat baru dan ingin memastikan transisi data berjalan lancar dan aman. Anda dapat pergi ke sini untuk memulai proses ini dengan mudah dan cepat. Akun dan cadangan dan cukup cadangkan data Anda. Ini benar-benar sederhana, Anda hanya perlu mengklik sesuatu, lalu klik cadangkan sekarang, dan caranya persis sama di Samsung Cloud. Dan begitu banyak orang tidak melakukannya, lalu mereka mengeluh tentang bagaimana mereka kehilangan data harian mereka. Cukup cadangkan saja. Memang sesederhana itu. Dan saya rasa ini adalah akhir dari tutorial ini, dari video tips dan trik keamanan ini. Sebenarnya ada satu hal lagi, yaitu jangan pernah terhubung ke jaringan Wi-Fi publik. Karena jika Anda pernah ke McDonald's, misalnya Anda akan melihat bahwa mereka menyediakan opsi Wi-Fi gratis. Dan memang menyenangkan, Anda tahu bisa mendapatkan Wi-Fi gratis, tapi perlu diingat bahwa Wi-Fi di sana bersifat publik. Dan siapapun yang memiliki pengetahuan tentang peretasan atau hal-hal dasar lainnya bisa dengan mudah masuk ke ponsel Anda melalui Wi-Fi publik. Dan juga tetaplah waspada, jangan bodoh, jangan klik tautan sembarangan. Itu mungkin hal terpenting dari semuanya. Kecuali tentu saja memperbarui perangkat lunak Anda. Tapi tetaplah berhati-hati dengan apa yang Anda lakukan dengan ponsel Anda. Karena jika terjadi sesuatu pada ponsel Anda, kemungkinan besar itu adalah kesalahan Anda sendiri. Jadi jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe.